Sugeng Enjang, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, sahabat sehat RSA UGM. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya Painem dan Mbak Yu saya Paina di acara Cermat Bagas cerita mantap babagan kesehatan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, sahabat sehat RSA UGM? Tentunya semakin hari saya semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Ya, yang penting harus sehat dan bahagia. Bener banget. Tapi ki meh ngomong-ngomong jarene dina iki meh neng tamu. Aku meja tamune mbok totoni dagangane simbok iki maksud iki ngopo ngono lho. Iki eneng kaya ngene iki. Sabun. Iki ana sing nggo resik, Ngepel. Iki ana sing nggo apa meneh iki? Ngepel meneh. Kuwi ning kono ning botol-botol ora cetha akeh banget, ana sing dienggo isa-isa, ana sing dienggo nganu WC, barang iki tok go barang ning kene kok nek sing arep tuku kek piye. Sajane iki yo khawatir aku kok mesti saneni simbok iki. Padahal iki saiki nek kulaan angel. Toko-toko ngendi do tutup. Sing biasane nggo kulaan warung gedhe kae ditutup. Iki simbok ki yo nganu ngeluh-ngeluh karo aku. Janmu kok kulaan angel ngono, udah diborong ngono. Ayo wong yo di lockdown kok yo iki yo. Iki malah iki piye iki tamune arep tak suguhi sabun. Maksude. Dadi Piye karepe? Aku iki duwe kanca, Heeh. saka RSA UGM. Heeh. Beliau iki sanitarian di RSA UGM. Nah, aku iki pengen kepo masalah desinfektan. Wuh, Lah wingi aku gara-gara dirimu kae lho ngomong-ngomong. Oh, Pak RT ngasih nganu. Efektif ora sak desa dadi umrek kabeh. Loh, Mumet aku. penting lho. Aku gara-garane ngene. Awak dhewe ento desa pertama kabeh diguyur. Bareng ngono saiki cuci tangan. Tak ambung kok cuci tangane padha karo cuci tangan sabune sing dienggo Sing nggo sah-sah. kuwi. Aku iki anu pas nang ngepos sik ngarep kono nek arep mlebu kabeh kan kon cuci tangan, kok disemprot. Lah kok cuci tangane tak rasak-rasak iki sik nggo sah-sah yo. Nah, makane kuwi aku soalnya iki tok nek nang nganu kae nang TV kae cuci tangan menggunakan sabun. Mesti sabune cuci tangan to. Kok padha karo rasane piring aku yo ngono to. Ya aku takon iki gek suwe-suwe iki cuir kae. Tanganku kira berlemake. Makane kuwi nek nang dagingan ya daging kaya ngene iki nah. Cuman ki bener kuwi. Jadi ki sapa iki sing meh diundang tamu nek dina iki? Iki jenenge Mas Galih Santo Purnomo. AMDKL lho, Kesehatan Lingkungan. Oh, orang ahli kesehatan lingkungan. Oh. Lingkungan wae dibuat sehat ya sama Mas Galih. Ayo artis ya kaya iki. Artis ya. Oh, iki sing taun Galih biyen. dan Ratna. Wah, iki dudu mantanmu to iki? Oh, kok CLBK pitung wengi. Oh ya ora. Aja ngono. Anu totok-totok gek di Sik yo, iki. aku rasa gawe wedang iki poso to iki? Poso. Oh iya. Ini sabun ben nggo mulih sabun. Oh iya ngerti martin Bang. Nggih, Bapak Ibu, Kang Mas Bayu sahabat sehat nanti akan datang. Nah, monggo Mas Galih, matur nuwun sudah hadir ini di mejanya Painah dan Painem. Ini ngapunten nggih ini diundang pagi-pagi untuk seneng kok iki tak WA Mas. Oh seneng. Kok seneng ya Mas? Aku curiga. Iki adikku iki nek pacaran biasanya putus sih kayak reko-reko. Tapi kembali ke masalah sabun ini, mohon maaf sahabat sehat, ada beberapa sabun yang kita bawa ini dari warungnya Simbok. Bukan berarti kami memilih sabun-sabun merek tertentu. Bukan mengiklankan juga. Tapi ini sebagai contoh nanti ada beberapa apa ya jenenge iki. Jadi apa ya? Referensi. Oh, mungkin sabun sing biasanya ditemukan ya. Mungkin di rumahnya lebih mudah ditemukan. Mungkin di rumahnya sahabat sehat punya yang lainnya boleh gitu. Nanti kita luruskan karena kayak ngertine iki nek sing ngresiki apik iki pemutih iki clean. Heeh, bener. Terus engko sing ono clean-cleane ya sing kan ben clean. Nah, itu Mas Galih. Jadi kita itu awalnya tuh gini, kemarin itu saya tuh nggawe utran-utran lho. Gara-gara ning ngene Mas, nang desaku saiki ditutup lho. Soalnya mahal barang kan ngawekani wong-wong do ndelik-ndelik mudik kuwi memastikan digawe pos. Biyen awal-awalnya disemprot kabeh Mas, sak awak ngono. Sak awake, sak motore. Heeh. Aku sak mobile. Nggawa ndok ngono Mas, meh tak go ning pasar. Ndokku kena Kesemprot kabeh. Tekan pasar apa ayo, opo yo teles ngono. Tambah abot bobote. Nah, terus untung Pak Bupati ngei edaran ya. Ternyata itu tidak bagus. Nah, mungkin sambil nanti diluruskan. Terus kemarin itu saya yo takon-takon cuci tangan ambune padha karo sing dienggo saya sak piring. Suwe-suwe sabune ra ono, busane ora ono banyu ngono. Kuwi aku yo curiga to Mas, sampe bapak
Pak dilabrak Pak RT. Jadi kita mau meluruskan biar nanti semua tuh paham, sahabat sehat juga tahu. Sebelum kita ngomong tentang disinfektan, kita kan ini mulai rajin karena gara-gara corona. Mungkin disinfektan atau cairan pembersih ini kan sebagai salah satu alat untuk melawan virus. Nah, saat durungnya dilarang dia kudu kenal sik karo virusnya. Dek kira-kira iki ditembak, apa di petentreng piye? Pelinteng. Nah, cukup yang seperti apa? Mungkin Mas Galih bisa Biar lebih paham ya. Itu si virus corona ini piye terus ben iso mati carane piye Mas? Ya. Monggo. Terima kasih Yu. Pagi ini saya diundang di sini. Diundang sama Ayu Painah kemarin dapat telepon diminta Painem Mas, Painem seneng dia do wale. Sing terkenal iki Painem tapi kowe. Kan Painem iki Mas. jenenge iki kan ketran Painem simbok mbiyen iki kleru ning jenenge. Walik. Komersil kok nek Painem iki sama Pak Ibu. masker dari apa? Heeh, jangan rada piye. Aku dadi rapi bayu nek radiku. Jajal dibuka. Gol ireng kabeh. Nggih Mas, matur nuwun sangat sudah mau hadir. Ya. Jadi virus corona. Jadi ini kan memiliki protein yang mampu mengikat sel inang. Nah, jadi sel inang ini kan yang ada di tubuh manusia. Jadi untuk melarutkan ataupun membunuh virus ini kita bisa gunakan desinfektan yang memiliki kandungan beberapa desinfektan. Di sana ada triklosan, klorin, kemudian ada yodium hipoklorit, kemudian fenol, kemudian ada hidrogen peroksida yang beberapa desinfektan tersebut bisa kita temui ataupun kita jumpai di beberapa warung ataupun toko yang ada di sekitar kita. Jadi ternyata virusnya ada proteinnya ya. Berarti kok protein itu dipangan ya. Itu yang membuat hewani ya kan Ini kan hewani. Mbak Lisa Blackpink ya. Jadi protein itu sek nempel neng jarene. Oh, protein itu ada di bagiannya dari corona. Anu bajune Mas Galih Kaya Oh, kayak corona. Oh, protein kuwi lambang apa Mas? Lambang K3. Oh, lambang K3. Ngerti to aku. Nah, kuwi nek ibaratnya itu corona itu proteinnya ning sebelah ngendi Mas? Ya, di bagian luarnya ini. Oh. Bisa protein dan lemak yang ada di. Itu sing marai do nempel-nempel neng tangan, neng meja itu Mas. Ya. Oh, terus biar nanti itu lepas, terus nanti mati itu makanya pakai cairan disinfektan iki mau. Tetek bengak banget nanti. Ya. Wah, lho Mas jenenge Mas. Masane kowe grus-grus aku rado. Iki rada piye boleh maca ki. Jadi iki nek tumbas sabun-sabun ngono-ngono kuwi kudu diwaca ya. Kandungane eneng ora wis. Oh. Disebutke Mas Galih mau. Berarti iki kudu mereke ya Mas ya. Bukan. Tapi Ternyata kandungane ya. Kandungan atau aktifnya itu yuk. Nah, nek di antara ngono Mas. Nang warung simbok iki salah satune contoh kan iki sing ning kene iki macam-macam iki. Sing nggo saisa, dinggo nganu nang WC, dinggo iki cuci tangan, sing dinggo mbok klambi iki paling efektif manjur mateni ku mana sing Mas? Ya, jadi untuk yang efektif ini beberapa dari WHO juga sudah memberikan informasi bagi kita bahwasanya desinfektan ini yang ada di pasaran ini sudah bisa untuk membunuh virus corona. Jadi nggak usah bingung mencari di mana harus beli yang ini atau itu, nanti bisa kita sampaikan apa yang efektif untuk digunakan. Oh, aduh asline aduh matur nang apotek kok. Kowe golek nang ndi ngono, sing tuku drem-drem gedhe ngono kae. Ning apotek yo entek, ning Larang ning swalayan yo entek. Ternyata sing ning warung-warung ini tuh juga bisa untuk mematikan Bisa, virus corona bisa, itu sendiri bisa ya Mas sekali. ya. Ono ra Mas, misale sak merek ngono to bisa diku kabeh ngono. Bisa sih, seperti sabun X ini dia ada kandungan klorid dan triklosan. Oh, iya Itu bisa melarutkan
dan mematikan virus corona yang saat ini sedang kita hadapi. Berarti maksudnya iki iso dienggo ngresiki meja, iso dienggo umbah-umbah ngono iso Mas, satu merek iki. Kalau itu untuk cuci tangan saja. Oh, ana dienggo ngono ngresiki meja ngono, efektif ora iki Mas? Kalau untuk meja kita sudah ada rekomendasi yang lain. Oh, berarti Seperti itu, beda-beda. ada beda-beda ya. Oh, gak iso tuku sak botol gede Ora ngono iso. cuci tangan. Rekane ngirit ning tetep ra iso ya. Karepe yo mirip to. Karepku ngono lho Mas, tuku siji to gede ya sing dienggo ngresiki ning meja. Kayu ki yo kuwi. Cuci tangan yo kuwi sing Ya dienggo. ojo, mengko nek ngono bahannya bisa jadi bahaya buat kita juga. Oh, Karena gitu? kulit kita kan bisa iritasi nanti, Oh. bisa gatal. Bahkan nanti bahan aktif ini bisa juga berbahaya buat sistem pernafasan kita atau saluran inhalasi tubuh kita. Oh, berarti nek merek berarti beda judul apa ya? Jenenge apa ya? Bahan Kandungan. aktif. Oh, Bahan bahan aktif. Oh, judul. Kayak skripsi ya. Iki beda bahan aktif ya ternyata beda fungsinya. Tapi sama-sama bisa mematikan virusnya. Ya, Oh, berarti sing kaya ngene iki sing nggo cuci tangan. Ya. Terus nek sing dienggo tulisane nggo ngepel-ngepel ngene iki nek dienggo ngresiki meja ora iso, Mas? Itu bisa untuk super PL ini bisa kita gunakan untuk permukaan-permukaan yang dari bahan kayu, kemudian seperti furnitur, meja seperti itu. Wah, ini terus podo iki karo pertanyaane nggone Bu Sri ini dari Gunung Kidul ini ya. Kalau katanya kan virusnya tadi kan bisa nempel loh Mas. Ini pertanyaannya Bu itu ada dua. Virus itu bisa menempel. Nah, menurut beliau virus bisa menempel pada gagang pintu bertahan hidup 24 jam. Nah, ini bener apa salah? Apakah kalau disinfektannya itu disemprot di gagang pintu itu bisa bertahan 1 minggu atau sebenarnya bisa bertahan berapa lama, Mas? Ya, jadi perlu kita luruskan terlebih dahulu ini yuk. Oh. Jadi desinfektan yang kita gunakan ini adalah sifatnya hanya sementara. Jadi kalau dari kita menyarankan untuk pembersihan di area ataupun tempat-tempat yang selalu kita pegang itu paling enggak minimal 2 kali dalam sehari. Dua kali. Ya. Oh, bareng karo nyapu berarti. Nah, itu bisa disaranke yuk. Oh, jadi kalau disemprot ngono terus ditinggal gitu nggak efektif juga ya Mas ya? Ya. Kalau kan kita ngomongnya apakah bisa bertahan seminggu mungkin karena Ya. ketinggalan gede Nah, ini karena aman. sifatnya hanya sementara saja. Tapi begitu pas disemprot kuwi virusnya langsung mati gitu. Ya, jadi ada perlu waktu kontak sekitar 10 menit. Oh. Nanti virus itu bisa mati. Nah, itu mungkin nanti kita kita akan menjelaskan Mas Gali minta tolong nanti dijelaskan cara disinfektan yang benar. Nah, dicatat sik kok ndak lali pertanyaannya. Nah, terus kembali lagi tentang macam-macam disinfektan ini. Nek neng pos gonaku to Mas, dadi ki ngene Mas. Kuwi ben ngirit kan nggonku wonge kok akeh mlebu metu cuci tangan lho saiki. Untung wis ra diguyur ya. Nah, kuwi terus akhirnya karo ngapunten lho Pak RT aja tersinggung lho iki, tapi yo ponone onteng lho. Ayo jenengan sanjang. Kuwi engko sabune ben ngono Campuri banyu. Wah, niku iki sing suwe kok ora ngumpluk niku sing bener pripun? Apakah memang nek sak ngertiku ki nek sabun yo sabun aire yo dienggo wiso. Dienggo wiso gitu, sabune. Kok sabun dicampur air. Nah, niku yang untuk cuci tangan dulu Mas. Itu apakah betul Mas kalau misalnya diencerkan dulu gitu? Atau piye ya? Diluruske monggo. Ya. Kalau untuk sabun ataupun chemical yang untuk cuci tangan itu tidak kita encerkan karena memang sudah bahan aktif yang ada pada sabun tersebut sudah aman untuk kita gunakan untuk pembersihan tangan. Oh, berarti wis standarnya memang saka pabriknya itu ya segini gitu ya. Ora oleh ben ngirit diencerke. Kalau diencerke jane piye to Mas? Apa njuk kumane ra mati Mas? Ya, nanti dimungkinkan seperti itu. Jadi bahan aktif yang ada dalam bahan aktif yang ada itu tidak mampu untuk mematikan virus yang ada. Oh, malah dadi ra berfungsi. Oh iya, iki yo dina cuci tangan ngono bol ra mati yo. Ngono saiki yo angkane
corona tambah akeh ya. Nah, tadi yang masalah cuci tangan. Nah, nek nganu Mas, sing nggo resik kamar mandi terus sing nggo pemutih ngene iki nek ganjarke piye Mas? Ah mosok sak botol. Nah, kalau yang ini itu benar harus kita encerkan. Jadi bahan-bahan ini kan ada pemutih atau bleach. Itu bisa kita encerkan. Situ bahan kandungannya kan sodium hipoklorit ya. Jadi itu kita bisa encerkan. Untuk pengencerannya agar mudah kita gunakan sendok makan saja. 2 sendok makan kita tambahkan 1 liter air. Itu sudah bisa kita gunakan. Gini men ngirit ya. Aku ngirit banget. Ah tapi ya kuwi ora oleh dienggo cuci tangan. Ya. Soalnya fungsinya beda-beda ya. Ya, Mas. Nanti fungsinya ini beda-beda. malah kulitnya iritasi. Engko mesake dokter kulite pasiennya tambah akeh gara-gara salah cuci tangan. Berarti wis 2 sendok. Iki sendok makan apa sendok teh Sendok Mas? makan. Oh, sendok makan. Gampanganmu sak centong enem. Agak piye iki engko ora tau nggo Nah, sendok. ini kan lidah rupainem. Iki sing normal ya masyarakat Indonesia. Jadi mungkin nek kene Normal. ya ada petunjuk pengencerannya ya Mas ya sakjane. Nek wong nek tuku ora tau maca ya Mas ngerti Asal nganggo. Nek ra marke. Sing penting wangi. Sepenting wangi ngono ya kuwi. Terus dadine ternyata mungkin tadi kita luruskan nek ngono Mas. Nek sing dienggo mbah-mbah iki nek lengencerke dienggo mbah-mbah terus dienggo ngepel ngono lah ra Mas iki. Kalau itu hanya untuk mencuci pakaian saja. Oh. Ya. Ora berarti ora rekomendasi nek misalnya dienggo. Kita enggak rekomendasikan. Mbok senengane tambahi deterjen. Dikonsek. Ben mengko lek kumane sing nang nggon lantai mati ya. Salah ya Pak? Salah. Oh, iki akeh sing Dekne salah. dhewe kamu nek ngepel nganti muruk akeh kae. Oh, Terus bilas kok bola bali nganti kesel. Masih aku arep ngenteni liwat ora gareng ngono. Nek urung mumplok urung mantep ya. Oh iya. Masalahnya ngertine saya ngono ki kumane saya Keok. saya mati jebule ya. Dhewe sing Oh, berarti iki sahabat sehat Kang Mas Mbak Yu semua ternyata sabun-sabun itu tuh sudah spesifik masing-masing. Sing nggo mbah-mbah ya dienggo nganu klambi, sing dienggo isah-isah piring ya dienggo isah-isah piring. Cuci tangan ya nggo cuci Tangan, aja tuku siji dienggo kabeh. Salah-salah mah pemutih nggon tangan mbok putih kabeh. Masih mending nek bonusnya putih. Aja lara. Nek bonusnya putih aku tak melu nyoba kira-kira cemplung ke mesin cuci aku putih ora. Wah, terus iki eneng sing takon meneh Mas iki. Nah, kalau misalnya kan anu Mas wingi lagi tekan saiki sih dibahas yo. Isih viral. Isih viral, Mas. Trending Buka topik. Instagram ya eneng, Twitter ya eneng, gaul banget ya aku ya. Gaul meneh kowe iki. Aku dodolan sakniki online. Nah, ini ku ada yang nanya Mas kemarin itu kan ada swalayan di pusat perbelanjaan yang besar. Biasanya sih mbok kulaan ning kono Mas, masalah iki barang-barang iya kulaan ning kono. Ki kan kemarin sempat disampaikan di sana ternyata ada yang Positif. gitu. Terus wah sih mbok wedi kok barang kan ngombahi ngono. Iki ternyata juga ada yang nanya ini Bu Alhusna. Gimana treatment untuk yang kita beli di swalayan itu? Takutnya barang-barangnya demuk-demuk, Positif. nular gitu. Apa janjane iki wis mati nek wis pirang dino apa memang kudu dikumbahi ya. Wingi sih mbok instruksi ngono aku ya mung manut ngono ya. Kabeh dikumbah ya. Kabeh dikumbah. Ora ketan klomo-klomo bar ngono. Pripun Mas kalih niki? Ya, jadi ya memang benar apa yang harus kita konsumsi ataupun kita beli di pusat perbelanjaan ataupun di warung-warung di saat era pandemi Covid ini perlu kita bersihkan ataupun desinfeksi terlebih dahulu ya. Namun demikian kita juga harus memperhatikan terkait apa barang yang dibeli. Jangan-jangan nanti daging ayam dicuci karo rupainem. Oh. Kan yo malah jadi meracuni awake dhewe. Masake mlebu nang daging ya. Nek bahan-bahan sing wis kemasan ngene iki memang harus sebaiknya didisinfektan gitu Mas. Ya, bisa nanti dilap ataupun dicuci ya pakai sabun, tapi yang lebih mudah mungkin nanti dilap saja pakai
desinfektan yang seperti tadi sudah saya sampaikan yang bisa diencerkan tadi, dilap kemudian didiamkan sampai kering seperti itu. Berarti ya kok bab sih kok gaul. Berarti ini juga tambahan ilmu, nggak cuma di pusat perbelanjaan yang sudah terlanjur dibeli yang viral di ini warung-warung, tapi di warung dimanapun. juga, Balik di ke pasar pulang sih ya nek kono kuwi. Oh iya. Memang harus seperti itu, dibiasakan seperti itu ya. Berarti adek barang kudu dilap-lap ya. Rameng tangane dhewe tok sing cuci tangan, bar blonjo barang-barangnya di disinfektan. Iki ilmu tambahan. Tapi tak jamin warunge Simbok iki wis didisinfektan kabeh iki. Wis kumbahi kabeh wis. Ngasih sabun batangane kabeh kumbahi kertas entek. Saking semangate. Akhirnya diplastiki dhewe-dhewe. Oh, ternyata begitu ya, harus kita disinfektan. Nah, kalau yang cairannya yang rekomendasi mana, Mas? Soalnya kan rata-rata ini kalau bentuk-bentuk bahan yang kemasan kan bentuknya plastik itu yang tadi kan ada apa kandungan macam-macam atau trikolan, klorin. Nah, itu yang bahan disinfektan yang mengandung apa yang sebaiknya digunakan untuk mendisinfektan barang-barang kita beli. Ya. Jadi desinfektan yang bisa kita gunakan yang pertama mungkin adalah pemutih yang biasa dijual di pasaran. Kemudian yang kedua bisa menggunakan karbol wangi. Nah, itu kemudian untuk yang ketiga kita bisa gunakan pembersih lantai juga yang dijual di warung-warung kita terdekat. Oh, berarti ora usah sing kudu khusus piye ngono ya Mas ya. Ora kudu tuku nang apotek apa-apa toko kesehatan. Aku dadi ngerti nang toko kesehatan barang Mas, gara-gara wingi karo Pak Duko kok dulu. Oh, ternyata sahabat sehat kalau habis belanja bahan-bahan yang kemasan yang bukan makanan ya Mas ya atau makanan yang tapi mungkin black gitu ya itu harus didisinfektan menggunakan bahan-bahan yang mengandung untuk mereke tapi pastikan ning kono ning kandungane antarane karbon sodium hipoklorit. Ya. Aku ben kimiane ora lulus aku radeng. Aku IPS sih. Oh iya. Aku dadi radeng. Saya meneh kowe ya. Terus karbol dan pembersih lantai. Nah, kok nanti carane Mas saiki kembali. Cara disinfektan yang baik. Tak pikir koyoke ya mestine nek neng meja, neng handle pintu, apa neng HP, bahkan tadi di barang kemasan yang kita beli mesti carane lho. Beda. Aku nek selama iki sih nek neng meja ngono ya tak semprot-semprot atau dilap. Langsung ngono ya. Nah, soalnya salah kesusu ya. Nah, kuwi bener atau salah monggo Mas mungkin karena bahannya kan nang omah banyak ya Mas yo. Ono meja, ono kursi, ono ada yang dari logam, dari kayu. Ana sing kain bludru, kursi ya niku. Monggo Mas Kevin. Ya. Di sini yang akan kita desinfeksi yang biasanya ada di rumah yaitu biasanya adalah permukaan. Itu permukaan yang rata seperti lantai, dinding seperti itu. Kemudian permukaan yang sering kita pegang seperti gagang pintu, kemudian meja, kemudian yang ketiga adalah mungkin di bapak ibu semuanya kan ada AC ya di rumah itu juga perlu kita bersihkan nantinya dengan desinfektan yang ada di pasaran. Namun demikian kita perlu memilih agar desinfektan yang kita gunakan ini tepat. Jadi karena seperti pemutih itu kan ada kandungan klorin ya di situ. Jadi itu ada sifat korosif yang justru nanti akan membuat perabotan Bapak Ibu sekalian yang terbuat dari logam itu nanti akan korosif atau berkarat seperti itu. Jadi kita juga perlu hati-hati sekali di situ dalam penggunaannya. Berarti kalau klorin ini tidak direkomendasikan untuk membersihkan logam. Yang dari logam. Oh. Ya, itu kalau klorin cocoknya apa Mas? Buat bersihin mana itu? Untuk klorin ya. Untuk klorin ini bisa digunakan untuk membersihkan meja, kayu, permukaan kayu itu bisa. Kayu bisa. Porselen ya, gitu ya Mas ya. Dengan takaran yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Terus nek tahap-tahapnya Mas. Nek misalnya umpamane iki painem resik, soalnya nek nang omah bagian resik iki painem. Jadi ini karena dicatet misalnya banget to iki. Nah, mesakne banget to iki bagian resik. Wah, aku malah kon ngaret karo bapak anak barepe. Ukurane lanang ya ben laire mulu wedok, tapi tetep kon ngaret. Dhek malah nang omah
ganti Isi mbah-mbah. mbah. Mbah-mbah saiki nggo mesin cuci. Nah, iki nek carane disinfeksi iki tahap-tahapane piye Mas? Tadi soalnya nek painem kan disemprot langsung dilap. dalam Nah, karena ora sabar to wah teles dadi Terus semprot ngono. langsung dilap. Wes ngono lek ngelap nganggo gombal bekas. Nah, apa kudu sing tuku, sing warnane kuning-kuning pumpu apa piye gitu Mas. Oh, Mungkin tahapannya pripun Ya. Mas? Jadi yang perlu kita perhatikan pada saat akan mendesinfeksi adalah kita harus menggunakan APD dulu. Apa kuwi, Mas? Alat pelindung diri. Oh, alat pelindung Ya, diri. ngagem kaos tangan, ngagem masker. Karena desinfektan ini kan ada kandungan yang saya sampaikan tadi yang nanti bisa justru iritasi di kulit dan nanti bisa terhirup kita yang mengganggu sistem pernafasan kita. Berarti pakai tangan iki jadi kasar ya. mengglodok-glodok ngono. Terus nek aku nggo sing putih-putih iki anggar anu ambune rada piye? Oh, berarti memang harus pakai masker ya. Ngagem masker. Berarti pertama kita harus pakai APD. Ya. Nah, setelah itu Mas, Dan jangan lupa maskernya sekali pakai atau yang bisa dicuci nanti dicuci baru digunakan kembali. orang masker Centelke tinggu meneh. Untuk sarung tangannya juga Oh, gimana yang Mas? sekali pakai. Kalau yang bisa digunakan kembali, yang fungsinya sarung tangan ini hanya untuk Bersih-bersih aja. saja. Jangan sampai lagi arep botol lebar resik-resik kaos tangannya tinggu gawe roti. Oh, ini bahaya. Berarti misalnya katakan nggone dhewe kan Sarung tangannya khusus. khusus dari Desinfeksi. kuwi khusus dienggo resik tok. Iki khusus dienggo lunga-lunga kan nek ngono sarung tangan Mas ya. Iki nggo lunga-lunga berarti dipisah iki. dipisah berarti. Kadang nyoba lunga terus jan resik ya Mas. Kadang Baru nek dikumbang. pawon ana sarung tangan sing iso nggawe roti ae ya nganggo sing plastik. Lah, Ngono kok rotine rada piye-piye. Oh, berarti dipisah. Berarti tadi APD terus APD-nya juga harus yang khusus. Ya. Memang dia kalaupun digunakan ulang memang hanya untuk membersihkan Ya. saja. Terus apa meneh Mas? Bar ngono dikapake Mas. Nah, selanjutnya desinfektan yang kita gunakan ini kita encerkan. Nah, seperti yang pemutih ini kita pakai 2 sendok cairannya kita tambahkan di 1000 ml air. Oh, 2 sendok mukai ya, 2 sendok banding 1 liter. Liter lah. Misalnya nganggo karbol, itu juga podo nganggo 2 sendok ditambah 1000 ml air. Nah, nanging nek sing pembersih lantai itu tutup botol wae ditambahkan 5 liter air. Ya. Oh, berarti beda-beda ya. Iya. Sak tutup 5 liter. Iya. 5 liter kok sak ember sing cilik kae, pas berarti sing dienggo anu kae. Pas iki. Terus bar ngono wis diencerke. Terus pripun iki? Resik pripun iki? Nah, permukaan yang akan kita bersihkan ini kan beda-beda. Ada yang datar, ada yang ada cekungan. Kayak keramik. Kayak gagang pintu itu kan Oh, iya, enggak iya. datar ya. Nggih, nggih. Nah, nek sing datar kan kita bisa gunakan kain yang kita celupkan terlebih dahulu di cairan sing wis tadi disiapkan. Kemudian bisa kita ratakan dilap saka bagian tengah keluar. Aku dadak saka tengah keluar, Mas. Nah, iki kan harapannya misalnya kotoran atau virus corona ini neng tengah, nah kita lap keluar ini kan hilang, jatuh di bawah gitu loh. Jadi nanti kan kita habis membersihkan permukaan yang di meja ini kan nanti terus dilanjut ke desinfeksi Lantai. Nah, nanti so tercover lah ngono yo. Oh, sama Jadi ngerti. enggak tetap menempel di meja itu Iya. ya. Aku ngerti ngopo saka tengah. Kuwi koyo jarine kayak di pas nang rumah sakit UGM kan tuh diajari cuci tangan tuh saka tengah dhisik. Oh, karena tengahnya bagian sing paling resik ke paling reget. Gitu ta, Mas? Iya. Oh, aku rada Setuju. Terus bar ngono, ngisore nembe dipel. Nah, kuwi anu Mas, kan kadang kan nyok klomoh ngono lho Mas, nek nang teles-telese. Kuwi iso dilap nganggo kain kering apa kudu dinengke terus ngono? Iso yo nanging kan perlu kontak dhisik. Jadi dinengke sik 10 menit. Nah, monggo lagi dikeringke. Oh, ben nggo mateni Berarti kuman. selama Iya. ini aku salah. Oh, berarti Aku bar tak anu cairan terus Sak langsung langsung tak ngelah. lap. Berarti dinengke sik kurang luwih 10 menit ben
aktif bekerja. Ada kontak Oh. bahan aktifnya tadi. Ben ketemu ro virusnya dar. Lagi diresiki nganune mayite virus. Terus lagi resiki ngisore. Oh, berarti memang tadi sing penting ku yo cairane pengencerannya. Biasane anu ning tulisane ning ngono ki mau aku yo nonton ning ngono akeh tak waca iki yo ning Aku yo ora tau maca ya. ngertine meng waton kira-kira mamburung tambahi. Kurang mantep yo tambahi. Tambah ternyata salah malah marahi rusak ya Mas ya. Iya. Setelah diencerkan terus dibersihkan dengan metode dari yang paling bersih ke yang paling arah kotor. Kotor lembe lantai. Oh, gitu. Nah, nang gone permukaan sing cekung, bisa menggunakan sprayer yuk. Semprot-semprot kae lho. Semprot kae nang nggon kain. Lagek dienggo ngelap gagang pintu utawa gangan. Ora disemprot langsung nang gagange ya, Mas. Aja. Oh, lah ngapa? Nah, ora rotong ku yuk. Oh. Nah, ning menawa disemprotke nang gone kain, kok kan kain iso kita Demok-demok dipaske nggo cekungane. cekungane. Oh. Hati Mas. Anu meng tak semprot tok terus ya wis tak tinggal wae, tak lap. Kuwi ora efektif yo. Tawa meneh dikeringke anggere anu demok panganan ngono cuci tangan ya rada mambu. Pliket-pliket Leket-leket piye? Oh, berarti ya sahabat sehat ternyata tuh ya tidak disemprotkan itu tidak rekomendasi pakai kain nanti terus Dilap. bagian-bagian yang tidak terjangkau. Kan dadi luwih gampang. Gampang gitu. Anak kainnya Mas, oleh kainnya sembarang kok. Soalnya nek nang dhewe iki meh kaos bekas iki Yo lho. gunake kain sing resikno yo aja goleki kok sing bekas. Mana iki kambine sing sedeng iki dienggo. Berarti harus bersih ya, harus. Iya, bersih. Kok dicuci menawa wis selesai. Anggone resik. Jadi misalnya kaos bekas nggak apa-apa tapi yang penting bersih ya, Iya. dalam keadaan bersih. Dicuci sik dan pastine mek dienggo resik kuwi kok tak nggo meneh. Oh ya ora, ya aja ya. Nganggo pemutih kok kaosnya tambah putih. Waduh, iki wis nggo ngelap ning kok saiki resik. Nah, aja ya sahabat saya jangan ditiru itu. Oke, terus ada pertanyaan yang lain. Ini nganu Mas. Kene sing takon to Mas, karena mungkin wingi-wingi kan sempat ada kelangkaan disinfektan. Terus wong-wong ki do gawe dhewe ngono, dise nganggo suruh, dise nganggo mbuh aku ya ora patek dong do ndeplok-ndeplok kae simbah-simbah. Nah, itu bener enggak Mas? Apa efektif enggak? Kok gak meng padha karo kae mau. Cuci tangan ora numbuke. Sabun campur air. Nah, gitu. Ya Monggo, jadi Mas. untuk alternatif ini kemarin saya juga membaca. Kemarin ada dosen UGM ini yang memberikan alternatif. Jadi bisa menggunakan daun sirih ini yang kita rebus, kemudian nanti bisa untuk cuci tangan dan bisa untuk mandi. Cuman untuk daun sirih ini tidak sekejap ya, artinya tidak seaktif bahan chemical seperti ini. Cuman ini bisa sebagai alternatif. Lah simbah-simbah zaman biyen iki nganggo daun sirih lah, gigine malah resik-resik to kae. Ora ono kumane ya. Oh, itu tapi hanya sebagai alternatif Iya, ya Mas. sebagai Terpaksa alternatif. langka ya. Iya, Ini seperti sempat itu. angel golek ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini sudah gampang dicari, lebih baik yang Iya. sabun Iya, cuci tangan. murah to kuwi. Iya, Ora ora. sak angel-angel. Iya, sempet larang ya sak wadah 50.000. Tapi yo tak tuku piye meneh. Dagangane simbok kae dadi ora sida tak dol mah dienggo dhewe. Nah, kuwi. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi. Saiki sapa ya? Oh, mungkin Mas Galih ini ada pertanyaan dari @asnatiti. Apakah ada hasil uji angka kuman atau bakteri setelah disinfektan sesuai nilai ambang batas? Aku rada bingung iki. Apa maksudnya mungkin Mas Galih bisa cerita Mas kalau barang tertentu bar disinfektan ki njuk angka kumane turun apa piye gitu Mas. Iya. Mungkin itu bisa kita contohkan ketika kita aplikasi di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit ini kan juga kita perlu desinfeksi. Nah, selama ini kita ada swab angka kuman di situ menggunakan desinfektan itu. Nah, di situ juga kita
kita bisa didapatkan efektivitas desinfektan ini dengan hasil angka kuman yang memenuhi baku mutu atau nilai ambang batas yang diperbolehkan seperti itu. Nah kalau yang kayak chemical yang ada di pasaran itu mungkin beda ya Mas, karena rumah sakit ya? Iya beda. Cuman pasti itu juga sudah ada semacam standarisasi ya, yang itu memang sudah menjabat rekomendasi yang bisa digunakan untuk desinfeksi. Oh iya, iki kok contohnya itu di pembersih lantai iki yang tulisannya gini. Telah uji coba laboratorium terhadap kuman E. coli Oh berarti iki sudah terbukti kalau menggunakan cairan pembersih ini dengan pengenceran yang tepat, cara membersihkan yang tepat dipastikan efektif. Angka kumannya turun. Jadi gitu. kalau misalnya beli cairan desinfektan kayak kita gitu, perlu membaca. Jangan malas membaca, harus membaca dulu. Ternyata gitu tadi Bu Asnatiti, ternyata yang di pasaran ini juga pastinya sudah lolos ya uji laboratoriumnya. Salah satu ada ini contohnya dilalah bakulan simbol yang pembersih lantai yang dia mencantumkan hasil akreditasinya. Nah, mungkin sebenarnya ini dicek di internet ya ada sih Bu ini. Biasanya kan dipampang tuh. Perusahaan kami sudah lolos akreditasi AIJ Kuman. Terus ini ada pertanyaan lagi Oke. Tisu basah yang banyak beredar antibakteria, apakah efektif membasmi kuman? Aku mau tahu krungu iki. Apakah efektif membasmi virus corona? Membasmi virus. Biasanya kan ada tisu basah tuh loh Mas yang ada tulisannya antibakteria. Jadi itu juga kita perlu melihat ya bahan aktif yang ada di kemasannya itu. Nanti kalau misalnya di situ udah ada bahan aktifnya alkohol 70% seperti itu sudah bisa kita rekomendasikan untuk mematikan bakteri virus corona yang saat ini sedang menjadi pandemi. Berarti perlu diwaos nggih? Iya. Niki Bu sinten nggih niki wau. Oh Bu Asnatiti juga. Kalau tisu basahnya itu yang penting tuh bukan mereknya atau tisu basahnya, tapi bahan aktifnya. Biasanya enten tulisannya kok. Niki kados ten anu niki ngen pembersih lantai ini juga ada tulisan bahan aktif BKC, nonilfenol. Ini juga bisa buat bersihkan ya Mas ya? Bisa. Berarti nanti kalau yang di tisu basah paling enggak ada alkohol 70%. Nah, enggak ada berarti tidak rekomendasi. Atau mungkin dicek bahan aktif lainnya apa gitu ya. Kok terus dicocokin nang internet yang direkomendasikan WHO. Ono kuwi jane. Dicocoke ono ora sing ning bon tulisan ngono. Sana. Ngoten nggih Bu Asnatiti. Itu. Enak pertanyaan dia ora iki aku kok rodok sliwer to iki dino iki. Sik ono pertanyaan siji. Oh ya, coba. Pertanyaannya sing ndi kuwi? Narasumbernya wis menikah atau belum? Iki sahabat saya sing jomblo ternyata. Sapa mau sing takon kuwi? Mas galene sing tanglet, tapi mungkin daripada ada yang patah hati, sedih dan gundah gulana, nanti yang tanya bisa japri saya lewat Instagramnya Rumah Sakit Akademik. Tak jawab. Hasilnya nek perlu tak wawancara tak upload pernyataan resmi ngono ya. Iki lho pertanyaannya Janis. Iki kira-kira ana pertanyaan meneh mboten iki? Udah enggak muncul lagi? Sampun sepertinya. Oh sudah ada sing cetok monggo awak dhewe kan bukti karo Pak RT toh ya nang WHO wis dijelaske cairan yang direkomendasikan ki nang macam-macam ki goleki bahan aktif bahan aktif yang direkomendasikan untuk disinfeksi. Terus carane mau diomongke karo Mas gale APD-nya, caranya, terus cara yang resiki gitu, kudu sing tepat gitu. Jadi wis pengencarane ora kaya wingi-wingi meneh. Ono sing takon meneh. Apa ki tulisannya? Nih dari pertanyaan satu lagi Mas dari Jakubus_days. Kalau pakai klorin bisa efektif nggak membunuh kumannya? Mungkin dijelaskan lagi mungkin mau rotok telat sidik. Coba Mas. Untuk klorin ini
bisa kita gunakan dengan takaran yang sesuai anjuran tadi. Untuk klorin ini kita bisa gunakan pemutih itu juga ada kandungan klorinnya. Jadi kita bisa gunakan 2 sendok tadi yang kita encerkan di 1 liter air. Jadi jawabannya Hanya saja untuk klorin ini seperti yang sudah saya sampaikan, jangan digunakan untuk permukaan yang terbuat dari logam. Oh iya. Karena klorin ini kan sifatnya korosif ya. Nanti justru membuat perabotan Bapak Ibu sedaya nanti jadi rusak. Enggak karatan. Nah, seperti itu. Lebih Mas awet. Jakobus ini efektif ya asalkan cara pengencerannya benar dan cara penggunaannya juga benar. Benar gitu. Terus kalau tadi wis dibahas ya anu ya. Nek kain beda ya berarti ya. Berarti sesuai dengan deterjennya masing-masing Cukup ya. pakai deterjen aja ya. Berarti kalau kain. Deterjennya masing-masing ora deterjen dienggo ngepal. Ternyata ya salah. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan dari Mas Galih sebagai sanitarian dari Rumah Sakit Akademi UGM kepada masyarakat umum ini khususnya tentang disinfeksi yang benar gitu. Monggo. Ya, jadi saran dari kami adalah untuk Bapak Ibu sedaya mungkin bisa menggunakan desinfektan ini yang bijak. Jadi kita perlu memilih-milih jenis desinfektannya di situ. Kemudian yang jadi paling penting juga adalah penggunaan takarannya ataupun dosisnya tadi. Jadi untuk pemutih bisa kita gunakan sebanyak 2 sendok yang kita encerkan di air bersih. Kemudian untuk karbol ini juga kita gunakan 2 sendok dalam 1 liter air bersih. Dan untuk pembersih lantai bisa kita gunakan 1 tutup botol kemasan itu kita encerkan di 5 liter air bersih. Kemudian ada yang satu penting lagi. Jangan mencoba mencampur desinfektan ini karena justru nanti akan menimbulkan bahaya untuk kita. Karena desinfektan ini kan bahan aktifnya berbeda-beda ya. Nanti takutnya justru akan bereaksi, misalnya jadi uap yang nanti justru akan mengganggu pernapasan kita. Justru bisa nanti menimbulkan gatal-gatal ataupun panas pada kulit kita seperti itu. Tidak usah dicampur-campur. Ya, karpet campur-campur, gunakan aja satu macam satu dengan cairan takaran yang sesuai. dengan takaran yang sesuai. Ya. Wah, ini penting banget ini. Dan yang paling penting lagi kita harus selalu cuci tangan. Wah, betul. Cuci tangan menggunakan sabun, ora diencerke, di bawah air mengalir. Itu. Aja cuci tangan nganggo karbon. Nek ora percaya ya wis Dicoba ya. ae monggo. Panas saja wis lalu. Yang tambah putih nena ya wis krono sebenarnya Sabun cuci piring ya malah. Gitu nggih, matur nuwun sangat Mas Galih, ini sudah tercerahkan. Ternyata memang metode yang kita lakukan selama ini kurang tepat. Kalau bersihin juga harus ditunggu dulu 10 menit. Ngencerkannya juga harus sesuai dengan takarannya dan yang penting mau ojo dicampur-campur. Ya. Itu karena nanti malah membuat bahan aktifnya jadi yang mengerikan. Iya, benar. Hati-hati ya di kala pandemi ini, kita harus jaga kesehatan. Jangan malah ngoyo woro gawe macam-macam. Tetap sehat dan matur nuwun sangat Mas Galih, kita sudah hadir ke sini memberi ilmu banyak. Kita cukup nggih. Para